14 Februari, yang kita kenal sebagai Hari Valentine, saat ini sering dirayakan oleh orang di berbagai belahan bumi sebagai perayaan kasih sayang, terkhusus antara muda-mudi, laki-laki dan perempuan, ataupun suami istri, dalam kaitannya dengan cinta dan sayang yang bersifat eros, mulai dari bertukar kartu cinta, bunga, atau berbagai hadiah lainnya. Bahkan tak jarang dari berbagai artikel kita baca atau dengar pengalaman langsung ketika seorang gadis menyerahkan kegadisannya di hari ini sebagai hadiah. Memang itu semua tergantung pada tiap orang. Namun satu hal yang perlu disimak adalah perayaan ini semakin melenceng di abad kita ini dari aslinya. Belum lagi berbagai bisnis telah mengkomersialkannya untuk meraup keuntungan semata. Lalu, bagaimanakah latar belakang sejarah dan fakta sebenarnya? Janus Suci Valentinus adalah seorang imam ortodoks, yaitu kekristenan mula-mula. Beliau saat itu tinggal di Roma dan merupakan sahabat karib dari Kaisar Romawi Pagan, Kaisar Claudius II. Semasa hidupnya, sebelum beliau dipancung oleh sang kaisar, sahabatnya itu, karena perbedaan iman, pada masa penganiayaan oleh kekaisaran terhadap orang-orang ortodoks, beliau dikenal dengan berbagai aktivitas di kekaisaran, seperti pengajaran iman ortodoksi, penyatuan keluarga atau suami istri yang terpisah, pembawa damai di antara orang-orang yang berselisih, dan bahkan menentang keputusan kaisar, di mana kaisar ketika itu mengeluarkan perintah larangan menikah bagi muda-mudi yang tidak menyelesaikan wajib militer. Namun dari semua itu, yang membuat dia mati martir atau syahid pada masa itu adalah imannya. Sebelum beliau ditangkap, di antara suami istri yang terpisah, salah satu yang disatukannya kembali adalah ketika beliau berjalan-jalan di taman bunga. Saat itu ada pasangan suami istri yang bertengkar, kehilangan cinta satu sama lain, dan terancam cerai. Mendengar itu, sang orang kudus ini berduka, lalu beliau mengambil bunga mawar dari taman, dan menyerahkan bunga itu ke pasangan suami istri itu. Entah bagaimana, saat itu mujizat Allah terjadi, pasangan yang terancam cerai itu bersatu, dan mengucapkan janji komitmen kembali, lalu meminta sang orang kudus untuk memberkati kembali pernikahan mereka. Juga beliau menikahkan muda-mudi yang dilarang menikah oleh sang kaisar karena tidak menyelesaikan wajib militer. Janus Suci Valentinus, yang juga seorang imam, juga memberikan pengajaran iman ortodoks kepada orang-orang Romawi. Pada masa itu juga adalah masa penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Kristen oleh kekaisaran. Pada akhirnya, Janus Suci Valentinus juga ditangkap oleh prajurit sang Kaisar Claudius II, sahabatnya. Pada pengadilan pertama di hadapan sang kaisar, Kaisar Claudius II bertanya pada Janus Suci Valentinus, "Hai Valentinus, mengapa engkau menjadi sahabat bagi musuh-musuh kita, yaitu orang-orang Kristen? Apakah engkau mau merusak persahabatan kita?" Janus Suci Valentinus menjawab, "Tuanku, jika engkau mengetahui anugerah Allah, engkau akan bahagia bersama seluruh kekaisaranmu, dan engkau akan menolak menyembah berhala dan dewa-dewa, dan akan menyembah Allah yang benar dan kalamnya, Yesus Kristus." Mendengar jawaban itu, seorang hakim menghentikannya, lalu bertanya, "Valentinus, apa yang Anda pikirkan tentang Jupiter dan Merkurius?" Jawab Janus Suci Valentinus, "Mereka sangat menyedihkan, kotor dan jahat." Lalu hakim berseru, "Lihatlah, dia menghujat dewa-dewa kita dan melawan kekaisaran." Namun sang kaisar kembali bertanya tentang iman Kristen. Lalu Janus Suci Valentinus meminta sang kaisar bertobat akibat banyaknya darah orang-orang Kristen yang telah dia bunuh. "Percayalah kepada Yesus Kristus, dan berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan selamat. Dan sejak ini, kemuliaan kekaisaranmu dan kemenanganmu akan terjamin." Lalu sang kaisar berkata, betapa indahnya pengajaran iman yang disampaikan orang ini. Lalu seorang wali kota Roma marah dan berseru, "Lihat, bagaimana orang Kristen ini telah menyesatkan kaisar kita?" Setelah itu,
Kaisar Claudius membawa sahabatnya itu ke pengadilan yang lain. Seorang hakim pada pengadilan kedua ini, bernama Arterius, mempunyai anak gadis kecil yang buta 2 tahun. Mendengar jana suci Valentinus bicara di pengadilan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, lalu sang hakim meminta kepada jana suci Valentinus, "Bisakah engkau membuat anak ini melihat kembali?" Sang orang kudus menyentuh mata gadis kecil itu, lalu berseru, "Demi Yesus Kristus, melihatlah." Seketika itu mujizat terjadi, dan gadis buta itu bisa melihat kembali. Lalu sang hakim menerima iman ortodoks dan mengikrarkan pengakuan iman. Di rumah, sang hakim kemudian membakar dewa-dewa berhalanya. Setelah berpuasa 3 hari, hakim pun menerima baptisan kudus. Mendengar dan menyaksikan semua itu, sang kaisar tidak menghukum jana suci Valentinus di pengadilan itu, agar ia tidak kelihatan lemah karena menghukum orang yang tidak bersalah. Namun pada akhirnya, ia menganiayanya dan menyiksa sahabatnya itu, dan akhirnya memancung kepalanya pada tanggal 14 Februari tahun 268. Mati syahidnya jana suci Valentinus pada tanggal 14 Februari, sebagaimana gereja memperingati kematian orang-orang kudus pada tanggal kematiannya, demikianlah jana suci Valentinus diperingati pada tanggal 14 Februari. Umat meneladani cinta kasihnya, perdamaian yang selalu dibawanya, pesan-pesan moralnya, aktivitasnya mempersatukan keluarga-keluarga yang kehilangan cinta, dan keberaniannya mengajarkan iman ortodoksi. Seiring waktu, perayaan Valentine pun makin melenceng. Banyak yang merayakannya sekedar bertukar kartu, membagi bunga, dan bahkan tak jarang hanya sekedar memadu cinta pria-wanita di jalan-jalan atau di tempat-tempat tertentu, sehingga kehilangan esensi atau makna sebenarnya, bahkan perusahaan-perusahaan demi keuntungan pun mengkomersialkannya. Padahal perayaan Valentine yang sebenarnya bukanlah demikian. Yang sejatinya adalah, umat mengintrospeksi dirinya dengan meneladani kehidupan jana suci Valentinus. Bagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami atau sebaliknya, seorang anak terhadap orang tua atau sebaliknya, menjadi pembawa damai di antara yang berselisih, dan cinta serta keberanian memberitakan kebenaran, dan cinta kasih kepada sang halik, bukan sarana mendewakan eros, yaitu cinta nafsu laki-laki dan wanita.